Selamat datang kembali di podcast Topik Gede. Di sini saya bersama Mustaqim. Kan halo dong. Halo. Nah, kita kayak bumper. Saya Mustaqim. Halo Kim. Yo, halo P. Apa kabar Mustaqim? Baik. Very long time no see. Tiba-tiba baru datang pengen siapa tiba-tiba ditodong podcast. Ya, karena podcast gue nganggur. Mustaqim, apa ini kesibukannya belakangan ini? Apa yang Kerja. Anda lakukan Seperti biasa kerja. sebagai bapak baru. Bojomu hamil kan? Udah hamil, tapi kan belum keluar, belum bawa bapak. Iya, tapi harus ada izin. Iya. Berarti berapa bulan? Jalan 5. Alhamdulillah. Berarti wes nggak ritual konyol dulu. Iya sih. Kemarin ya. Tanggal 15 kemarin. Tolong jangan minta diceritain ya. Padahal kita sering rasan ritual seperti itu. Iya. Nggak penting, ternyata Iya. aku ini melakukannya. Bahkan ketika kita sebelum nikah dulu kan kita sering bahas gimana ya nanti pesta wedding kita ya. Mau kayak apa? Soalnya kayak muak semua gitu. Iya benar. Karena kita harus pertama kon kerja di gunung juga di bidang itu. Iya. Kon melakukan itu tiap waktu. Kon ngerti plus minusnya di situ. Iya, benar-benar semua itu sih. Ternyata kon melakukan semua ritual itu dari nol sampai semuanya. Nggak ada yang keskip kan? Nggak ada. Mulai teko kayak tapi lek Madura sama nggak sih kayak balas-balasan orang tua. Iyalah sama lamaran gitu kan. Waktu lamaran ya sama. Terus setelah itu lek kayak nginjek-injek ndoro gitu. Oh, temen manten gue tak. Hmm. Oh, kalau aku gak ada. Soalnya kan aku gak ada acara wedding yang kayak pakai WO atau niat gitu nggak ada. Oh, tapi kan itu ada. Ada, tapi itu kan Jawa. Oh iya, Orang Madura Jawa enggak. kan Madura semua. Iya, Ding. Kamu baik orang tuamu atau mertuamu Madura semua. Madura Ya? semua. Madura tok. Jadi setelah kayaknya terakhir kali ketemu kapan? Kayak kita bikin vlog kemarin ya. Iya, yang di gunung anu tuh. Itu kok Lamongan itu. sebulan yang lalu, Ding. Iya. Lebih, Ding. Lebih sih. Lebih dari sebulan yang lalu. Karena sebulan 4 minggu yang lalu aku nang Kandang Tepus. Terus kan minggu berikutnya kamu nang itu Pronojiwo. Iya, kerja. Kalau nggak kerja kayaknya males sih keren. Iya lah, moro-moro Mas Roni ngajak juga kan ke sana. Oh iya Mas Roni. Iya. Terus kemari Mas Roni, Mas Davi. Mas Iya. Davi kok ajak? Sebenarnya itu aku yang ngajak, Mas Roni juga yang ngajak. Itu buat survei open trip. Jadi kami mau bikin travel open trip area Lumajangan. Gitu. Oh. Jadi di sini aku sebagai dokumentasi, Mas Roni sebagai dokumentasi juga. Ada siapa? Dani Anasenduro itu sebagai dokumentasi juga sekaligus supir jeepnya gitu. Jadi intinya kemarin itu dalam rangka kerja lah. Iya, kerja. Itu tulen. Bukan. Ya tulen, tapi manfaatkan tulennya tuh buat kerja. Oh. Gembel tiba-tiba main ke sana. Itu kalau kalian tahu ya dari Lumajang kota ke tadi Tempur Sari. Tempur Sari itu hampir 2 jam ya. Iya. Motoran 60 km lebih dari rumahku itu. 60 loh, PP 120. Itu sama kayak Lumajang Probolinggo kayaknya. Lebih Ya. Pasuruannya 100. Lumayan sih, lumayan jauh. Jadi gimana nih, apa ini perbedaan life after marriage setelah kita ini kan berteman sangat lama dan suka menggunjing dan mengolok-olok hal-hal tentang pernikahan ini. Sekarang kamu sudah menikah, apa sih perbedaan ke kamu setelah menikah dan sebelum menikah? Yang pasti kata teman-teman tuh bener. Maksudnya dulu kan waktu kita sebelum nikah itu kan pasti ngerasani temen yang udah nikah kok setelah nikah kenapa ya dia hilang, nggak pernah ngopi gitu ya. Iya. Nah ternyata setelah nikah emang bener-bener hilang kan. Kenapa sih? Kenapa sih orang yang udah menikah tuh hilang Nggak dari nongkrong. tongkrongan ya? Soalnya emang sesimpel nggak butuh bro. Iya serius kayak aku ya pas nikah tuh ya kayak ngapain ngopi gitu. Emang nggak sebutuh itu kalau udah nikah. Soalnya kita gini ya belak-belakan ya. Kalau cowok kan kita nongkrong pengen kelihatan keren nggak sih ya. Terlepas dari teman emang iya. Tapi kan kita ketika nonton di fancy gitu kan kayak di Magnolia kalau di Lumajang tempat fancy-nya atau di Melaju gitu. Kita kan kesana pengen terlihat cool di antara teman-teman, apalagi ada cewek, pengen kelihatan keren di hadapan cewek. Terus dia ada cewek. Nah, kalau udah nikah kan udah punya cewek, bro. Kayak kita gak butuh itu semua gitu. Katanya ngapain Rono? Iya, katanya impress siapa? Iya benar itu maksudku. Jadi emang bener-bener gak sebutuh itu. Kita
perlu teman buat ngobrol ya istrinya itu wis gitu, ngobrol sama istri. Kalau ngopi ya ngopi sama istri gitu. Tapi iku fase nggak sih kalau mungkin karena pernikahannya masih baru ya. Kon kan mustaqim ya, kon jauh teko rumahku. Kita berteman tapi umamu atuh kan. Cuman kita beberapa kali ketemu. Anang tonggo rumahku. Ya kenapa? Nggak pernah ketemu pas Jumatan toh. Satu RT gak sih kalian itu? Enggak, beda RT. Iya tapi kan gak 100 meter dari Iya. Nggak pernah ketemu. Nang kan. Si anak terus kadang kan aku ngambil dulen kan hari Jumat karena ben cepet Jumatan pulang. Oh ya. Padahal satu masjid ya Jumatan. Tapi kadang anangnya repot. Kemarin nang apa dulen nenek wes dibukin aku nang Malang. Oh iya aku lihat story-nya, aku mantap. Ya kita kan berteman dengan orang segala umur ya, yang umur pernikahannya loh. Iya. Mungkin menurutku kalian atau kita ini iso dolan manis setelah anaknya di atas SD lah. Iya, umur 3 tahun atau 4 tahun gitu kayaknya udah bisa. Atau SD atau SMP ketika anakmu masih iso dolan sendiri, nggak perlu dolan be kamu. Kayak Mas Roni gitu kan bisa kan. Soalnya istrinya sibuk. Nggak, itu anomali lah Mas Roni. Nggak semua orang gue. Mas Roni emang kayaknya terlalu bebas ya. Dia nggak standar lah. Kayak Mas Rifki kan anaknya besar, tapi dia wis iso dijak dolan kemana, iso buka stand di mana. Iya. Pokoknya aku lihat teman-temanku sing anak SD atau SMP itu mereka mulai dolen-dolen lagi, bojone berdua, ikut acara ini, ikut acara itu. Nah, mungkin itu sing jarimu tadi itu ya, karena kita harus enggak butuh impress siapa-siapa. Iya, benar. Orang itu ada di rumah kita. Nah, tips untuk kami yang orang luar yang bukan orang rumahmu kan, kita kan nggak tahu kesibukan kalian di rumah itu apa. Jam-jam berapa sih kalian itu bisa dihubungi atau bertamu untuk pasangan muda? Pertama aku sendiri kan sebenarnya freelance ya, gak kerja di kantoran atau karyawan. Sebenarnya bebas sih, asal ya WA dulu gitu. Ya berarti nggak bebas ya, berarti. Bebas, nggak takutnya kan kami lagi mesra-mesraan. Gitu. Nah itu loh maksudku. Nggak bebas sih sebenarnya. Cuman kan ya namanya ada tamu kan kita pasti persiapan kayak mandi gitu kan, atau bersih rumah kan pasangan muda malas nyuci, malas bersih rumah, malas mandi juga kan. Dan jadi kan mukanya kalian berdua ya. Iya, biar kan dulu namanya kalian durung atus ya wes. Iya kalau sekarang kan ya gak enak lah ada tamu, kita sebagai suami istri harus nyambut. Karena aku sebagai orang yang belum menikah ya katanya ngubungi kalian, Takim, Anang, terus atau siapapun yang masih nikah itu kadang menurut takut ganggu. Aku bahkan WA ojo sampai di atas jam 7 malam karena kan waktu family time kan. Atau setelah hari kadang aku sore ngono. Oh ya beda-beda sih. Nah itu kayak ngono. Nah lek kamu sendiri kayak apa jamnya? Kalau aku nggak ada bebas aku. Emang murni nganggur sih aku. Kalau nggak ada kerjaan nganggur wis. Ya emang benar-benar HP-an, ngedit. Layarnya di rumah emang benar-benar nggak ada kesibukan. Lah aku mungkin besok lek emang di atas jam 8 itu waktu keluarga sih kayak aku. Aku bahkan Indra kan mau tak ajak podcast juga. Dia pengennya hari Minggu. Tak orang ndak isen dong, itu waktu keluargamu. Loh kok saya ngatur keluargaku sih? Ya enggak lah, maksudnya itu family time-mu jadi pakai tulen. Kalau sekarang ya mungkin ya kalau aku ke sini paling juga agak sulit sih podcast sama kamu. Soalnya aku tuh sekarang nggak bisa keluar soalnya istriku tuh kan lagi hamil muda kan. Iya kan. Jadi mau gak mau aku nemenin dia gitu loh. Nah iya. Kalau aku keluar sendirian, dia sendirian di rumah itu gak enak, takut ada apa-apa gitu. Apalagi istriku itu orangnya capean. Pokoknya di rumah musim sini yo. Iya panas juga kan. Pernah cuman beli pempek di Jalan Gede itu, gak sampai sejam. Itu pernah pingsan loh istriku. Iya pingsan tapi sadar gitu. Tak tepuk-tepuk pipinya emang bener-bener dehidrasi itu gitu. Capean banget pokoknya katanya ya emang hamil-hamil muda itu emang gampang dehidrasi. Iya. Terus gak bisa kepanasan dikit gitu. Iya karena sih hamil muda ya. Iya masih 3 bulan jadi memang gak boleh capek sama sekali gitu. Jadi aku ya jadi suami siaga. Waduh parah. Sebelum nikah emang ketawanya selepas itu sih. Kalau udah nikah ketawanya beda. Kayak gini nih bis. Ya kita lihat saja nanti seperti apa. Ya jadi itu sih bahkan nang karyawanku sendiri si Intan kan baru dua bayi Kim. Oh iya. Baru banget lahir. Si Intan itu. Nah bahkan waktu hamil aku nggak sering-sering kontak dia karena takut
ganggu konsentrasinya, ganggu apa. Jadi cuma di jam bener-bener jam kerja aja aku Discord dia. Lihat di luar itu sama sekali nggak bisa wes. Aku mana saya punya bayi. Tapi emang kita udah lama sih gak Discordan. Maksudnya jobnya mana? Iya kita lama ya job-jobnya. Kan jobmu rame, rapet. Wes sebelum kau nikah wes diguyur kabeh wes job-jobmu. Iya. Nanti lek kate duwe anak mungkin anak lagi job. Amin. Buat lahiran. Mungkin itu wes saiki wes ono tulisan berapa menit gak sih? Oh, nah ini namanya podcast 11 menit. Saya kayak mungkin ada sing mau kamu sampaikan tips-tips untuk pemuda-pemuda, pasangan muda atau pengalaman-pengalamanmu. Tipsnya kan kebanyakan kalau kita belum nikah atau mau ke fase nikah udah punya pasangan itu kan sebenarnya ada rasa ketakutan banget kan. Kayak Iya benar. takut finansial lah, Benar. takut mental, takut ketemu sama orang tua pasangan kita gitu. Pokoknya takut lah. Itu sebenarnya nggak usah takut sih menurutku. Kalau nggak takut emang itu agak bahaya ya. Nanti kita kan sembrono ibarat itu. Tapi like caseku aku harus takut kan emang kan. Oh iya kalau itu beda. Tapi emang takut itu biasa bro menurutku. Memang malah harus takut. Nah dari ketakutan kita bisa hati-hati kan. Nah, kalau menurutku selalu percaya ada jalan gitu. Iya serius itu. Kayak Grab dong. Emang bener-bener ada enggak? Aku dulu kamu tahu juga ya Mbak. Kalau kamu tahu aku kan iya, disclaimer Mustaqim itu orangnya leyeh-leyeh. Enggak, selengean. Enggak percaya ke gitu kayak nanti rezekinya akan ada. Iya, lah yuk santai banget. Ya, aku enggak pernah percaya gitu-gituan tuh. Tapi setelah aku menjalani emang selalu ada jalan, bro. Emang benar-benar ada jalan. Terus pas takut itu selalu ada jalan pas kamu takut. Itu sih tipsnya, jangan takut-takut. Pokoknya gas lah. Masalahnya kayak masih nggak pernah takut nih, ya apa? Nah, yang nggak pernah takut tuh ya salut sih. Kalau aku emang penakut emang dari dulu. Makanya jomblo sampai 30 tahun yo. Nah, aku los. Aku mengabaikan segala aturan. Bahkan kemarin itu kayak Indra kan, dia saya kan tinggalnya di rumah sini. Oh, enggak ke. Jadi nggak pulang tadinya kan, dia itu tinggal di sini, bolak-balik ke sana, istrinya di sana. Jadi istrinya di sini. Jadi aku tambah susah mau tektokan. Bahkan kate mampir ke rumahnya kan ono Indra itu bapaknya Mbak Kodir jenenge. Dia ya banyak tamu nih kayak tokoh deh, pembantu komunal loh. Jadi penting banget aku namu-namu Indra mek kayak podcastan tok aku. Iya sih. Jadi mending nggak usah. Terus. Berarti Indra sekarang udah nggak lepas ngopi gabut ngopi gitu. Enggak, jarang Masan. Enggak kayak dulu. Aku kan tadinya mencari waktu dia yang kayak ngono. Iya. Karena kan ya gabut itu tadi kan. Mungkin dia nggak menemukan karena ada orang di rumahnya. Kan istrinya di kono tadinya. Iya dulu gitu kan. Sekarang kan istrinya di sini. Jadi ketika dia istirahat kerja mungkin pulang. Oh iya. Bahkan aku kan nanya ke Sinyo nang melaju, nanya Indra lek awan dek ini ya. Enggak. Mang Sinyo kamu tahu kopian di Sinyo sing anyar enggak? Pernah tahu tapi Enggak pernah mampir. Enggak pernah. Aku sering ngono kan. Nah, awal-awal tok ketika setelah peng tutup. Jadi si Indra ngopi di sebulanan lebih berarti itu. Lebih banget. Setelah saat turunnya poso malah. Nah kayak gitu kan kayak kasus Indra itu mungkin yang sebelum istrinya sama Indra sekarang ya, pas istrinya masih di rumah Bondowoso kan gitu. Itu pasti teman-temannya mikirnya dulu bebas kan gak ada istrinya. Terus sekarang istrinya serumah sama dia jadi gak bebas ngopi. Itu paling ngiranya wah pasti ini takut istri gitu kan. Terus strict wife apa bahasa Inggrisnya gitu kan ya. Apaan strict wife? Kayak wife yang garang gitu kan. Tapi sebenarnya enggak sih. Itu lebih ke sama istri aja udah cukup gitu di rumah, ngapain kita harus keluar gitu. Kebanyakan itu. Mungkin itu bentuk tanggung jawabmu juga di rumah. Iya, soalnya sekarang gini deh, sekarang kita balik deh. Kalau kita ditinggal ngopi istri gitu. Kita yang di rumah. Kan pasti kayak mau kan kita di rumah kan. Nggak harus sih, aku nggak harus. Iya, oh iya, kan nggak tahu ya. Monyet. Jadi sebenarnya alasan kenapa pas nikah itu hilang, soalnya udah bareng sama istrinya gitu. Mau ngopi sama istrinya, jalan keluar ke pemandangan kalau dulu sama teman, sekarang udah sama istrinya. Iya sih. Aku bahkan ya aku sendiri bukan kesulitan sih, cuman ada rasa sungkan ketika mau WA entah ke Kon, entah ke Anang, entah ke Mida. Terus KTWA itu pun aku butuh mikir dulu, ada lagi apa sedang jenis sibuk be bojone atau ono waktu be anake, itu kan Mida masih punya anak. Ya aku milih-milih waktu untuk. Tapi ada dua temanku yang
selalu intent ngechat aku, nggak pernah milih waktu. Itu Mas Roni sama Akbar. Kan jadi PC ku tuh nyambung WA kan. Nah jadi kalau ada WA di PC itu kan ada suaranya juga kan, pas nyender ada suara gitu. Nah istriku kan lagi ada di kasur juga, aku lagi main laptop atau main PC gitu. Klung klung chat sopo ae gitu. Rina gitu, Rina sopo. Rina Hermawan, Mas Roni. Mas Roni itu kalau kata istriku tuh Rina katanya. Itu kan Roni. Iya. Terus Akbar tuh Akbaria katanya. Itu pasti bukan Akbar, kan Akbaria. Selingkuhan. Iya, gitu. Kok tiap malam kalian tuh chatan gitu. Gue temen itu aja ya sampai sekarang terus chatan. Mas Roni anomali sih emang sih. Sing mampir-mampir ke sini paling Mas Davi pastilah paling 2 minggu. Terus Mbak Warda kadang tiba-tiba ini. Terus apa nih kesini? Paling ada teman-temanku SMA. Kalau aku emang nggak kesini karena kerja, terus sama karena panas juga. Jauh kan yo. Karena itu mana atur dong, kamu katanya muterin, tidak apa ketika kamu muter nang omahmu zaman biyen kan. Iya. Ya itu dah. Mungkin ada kesimpulan yang mau kamu ambil dari obrolan kita tentang tips-tips untuk pasangan muda dan segala pertemanannya. Tips buat pasangan muda, pasangan yang belum nikah, udah nikah? Udah nikah lah, kayak nikah. Oh kalau tipsnya apa ya tipsnya? Nggak ada sih. Jalanin aja, iya. Baru mana jalanin aja. Iya kayak nggak. Aku kan pasangan muda juga bro. Meskipun 30 ya. Istriku sih yang muda. Umur pernikahannya dong, duduk umurmu. Oh, nggak ada sih, nggak ada. Ya udah gitu aja kayak hidup biasanya itu udah. Emang beda. Tapi ya sama aja kayak hidup-hidup pada umumnya gitu. Ya bahkan kita punya misi ya 5 tahun lagi untuk membahas tentang bagaimana dampak pernikahan ke selera musik. Iya benar. Selera musik apa selera apa? Selera musik. Selera musik tren lah, tren pop. Tren. Pop tren. Ya, tren jadi semua tentang pokoknya intinya orang itu setelah nikah biasanya trennya tuh mandek di situ gitu. Kekerenannya, apaan ya, hobinya gitu. Jadi mandek di situ gitu. Semua unsur budaya di manusia itu berhenti ketika dia sudah menikah. Iya, karakternya udah gak ada. Nah, dari mana kalian akan dapat episode itu 5 tahun lagi kita. Jadi stay tune 5 tahun lagi. Bisa, itu aja. Thank you ya, Kim. Ya, sama-sama. Bye, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan sampai akhir.